Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari pihak sang suami ya. Jadi di sini ada mbaknya yang saat ini sedang proses bekerja ke Singapura, teman-teman. Oke. So di sini sang suami bertanya seperti ini ya. Tanya, Mbak, istri saya baru daftar, tapi langsung di medical, udah langsung pasporan, PT-nya itu kayak rumah tangga biasa, tidak ada pelatihan. Apakah itu resmi, Mbak? Mohon dijawab. Ini istri saya ragu mau MD. Kalau ada denda tidak kita bayar, apa kita kena hukum? Mohon dijawab. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya ataupun buat pihak suami, oke? Misalkan istrinya sedang proses ke Singapura, tapi prosesnya itu aneh, merasa aneh. Karena apa? Loh, kok nggak seperti yang lainnya? Kalau yang lain-lainnya kan misalkan ditampung di PT dan di situ sudah pasti banyak sekali anak-anaknya, banyak sekali orangnya kayak gitu ya teman-teman. Terus dari sini sudah pasti sang suami berpikiran kepengen yang namanya MD. Kalau misalkan MD, apakah akan dihukum kayak gitu? Ya enggak dihukum ya, tapi dituntut tetap untuk menebus yang namanya uang medikal dan juga uang untuk membuat paspor kayak gitu. Itu akan selalu ditagih ke rumah. Karena apa? Dari uang medikal, dari uang pasporan ini mahal. Apalagi sudah sampai ke pasporan ini mahal banget, bisa sampai 10 juta lebih. Ya, tapi di sini beda PT, beda jumlah yang akan dikenakan denda kepada kita kayak gitu ya. Jadi di sini misalkan buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ya, tolong kalian cari informasi dulu. Bagaimana sih kerja di Singapura itu agar selamat, agar aman kayak gitu kan. Sudah pasti di sini kalian harus lewat PT yang resmi. Jangan sampai asal kalian masuk aja. Jangan sampai di sini kalian langsung mendaftar gitu aja tanpa menyelidiki bahwasanya ini benar-benar resmi atau enggak kayak gitu. Saya pernah masuk ke PT yang ada di Kota Madiun. Waktu itu ya, di situ memang benar-benar banyak sekali orangnya ya. Anak-anak yang ingin proses kerja ke luar negeri dengan tujuan negara Malaysia, Singapura, Hong Kong dan juga Taiwan ya. Di sini memang PT-nya itu terlihat kecil dari depan, tapi di dalamnya itu memang besar banget dan di situ tingkat teman-teman dan banyak orangnya kayak gitu. Sampai di situ ya seperti itu teman-teman, namanya kehidupan di dalam PT ya, seperti itu. Mungkin kalian semua yang belum pernah masuk ke PT, kalian nggak bakalan tahu rasanya seperti apa di dalam PT itu. Sedikit sharing ya teman-teman, bahwasanya kalau sudah masuk ke dalam PT itu rasanya bagaikan di penjara. Karena apa? Di situ semuanya ya, semuanya cewek, sudah pasti semuanya wanita. Karena apa? Untuk TKW saja ya, kayak gitu. Terus di situ kalau kalian sudah masuk, kalian nggak bisa keluar dengan seenak diri kalian sendiri. Kalian harus izin ke kantor dulu. Kalau kantornya ngasih izin untuk kalian bisa pulang atau bisa keluar, barulah kalian bisa yang namanya keluar dari PT itu. Entah kalian mau tujuannya misalkan mau mencari dokumen yang kurang lengkap, atau kalian kepingin yang namanya menjenguk anak kayak gitu kan. Itu harus minta izin dulu dari pihak kantornya. Oke, jadi di sini peraturan kalau sudah masuk ke PT memang sangat disiplin, ketat banget ya. Ada juga ya dari teman saya sendiri yang sampai kabur teman-teman. Karena apa? Merasa di situ stres karena terlalu lama ditampung di dalam PT, nggak dapat majikan ya, jobnya nggak turun-turun kayak gitu ya. Yang namanya kita ingin mengadu nasib itu harus melalui prosesnya ya teman-teman, mulai dari awal ya. Kita dari Indonesia aja masuknya ke PT ya. Di PT itu kita di situ bukannya buang-buang waktu, bukan teman-teman. Justru di PT kita itu mendapatkan ilmu, mendapatkan pembekalan yang nantinya
setelah sampai di rumah majikan, agar kita itu nggak kagok, agar kita itu nggak kaku, agar kita itu sudah mengerti meskipun nggak sama. Karena apa? Yang diajarkan di PT itu nggak sama persis dengan nantinya yang ada di rumah majikan. Tapi setidaknya di sini kalian sudah belajar, daripada kalian kerja ke Singapura lewat jalur calling visa ataupun lewat jalur yang ilegal. Ya, itu nanti benar-benar kalian di sana, setelah kalian masuk ke rumah majikan, kalian bakalan merasa kebingungan sendiri, kalian bakalan merasa, ya Allah, bagaimana ini ngerjainnya pekerjaan ini, terus kalian juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris, diajak ngomong bahasa Inggris dengan majikan nggak nyambung, terus akhirnya kan dari situ kalian merasa, ya Allah, bagaimana ini, takut mau ngomong apa juga nggak bisa, diajak ngomong majikan mau jawabnya harus bagaimana juga nggak ngerti kan. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya ya, misalkan kalian yang saat ini ya sudah mengurus dokumen-dokumen penting untuk mendaftar ke PT, ya lebih baik sebelum kalian mendaftar ke PT itu kalian selidiki dulu, tanya-tanya dulu ya, jangan sampai kalian langsung ngasih dokumennya ya. Karena apa? Yang dikhawatirkan kalau misalkan itu PT-nya PT ilegal, kalian nanti bermasalah teman-teman. Ya, memang di sini jalur calling visa ya itu memang prosesnya lebih cepat dibandingkan lewat PT. Tapi resikonya lebih besar Mbak ya. Kalau misalkan ya saya kasih contoh nih ya, satu aja. Kalian lewat bandara Surabaya atau bandara Jakarta atau bandara Semarang ya. Dari situ kalau kalian di dalam bandara itu ditanya oleh pihak imigrasi ya, kalian nanti ditanyakan mana surat pengantar dari PT kayak itu kan. Terus kalian nggak punya ya. Terus kalian mau jawab apa teman-teman? Ya. Kalau kalian sudah nggak bisa menjawab apa-apa, kalian bakalan ditarik, dibawa masuk ke kantor, dan di kantor itu kalian bakalan diinterogasi, ditanya sampai kemana-mana. Terus nantinya ujung-ujungnya apa? Masalah. Kalian dapat masalah, ya. Kalau sudah dapat masalah, nanti keluarga kalian juga ikut menjadi beban pikiran. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, saya sarankan. Kalau kalian kepengen kerja ke luar negeri, entah tujuan mau kemana aja ya, tolong ya mulai saat ini kalian cari aja PT yang resmi, penyalur tenaga kerja wanita yang resmi. Jangan sampai asal-asalan mendaftar ya. Kalian jangan tergiur dengan omongan dari entah penyalur, entah sponsor, entah siapapun itu ya. Karena apa? Di sini mereka itu nggak ngerti teman-teman, apa yang akan terjadi pada diri kita itu nggak ngerti ya. Dan mereka itu kepengennya kalau bisa kita itu cepat-cepat terbang, terus nantinya mereka akan mendapatkan bayaran kayak gitu. Tapi nggak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan dengan diri kita kayak gitu loh. Ya, karena di sini saya sangat menyayangkan kalian semua. Saya sangat sayang pada kalian semua agar kalian nanti perjalanan ke Singapura itu semuanya lancar kayak gitu. Di sini banyak sekali yang mental lewat jalur calling visa karena banyak sekali pertanyaan dari imigrasi dan mbaknya itu gugup, nggak bisa menjawab. Akhirnya terjadilah masalah, gagal, nggak bisa terbang ke Singapura, nggak bisa masuk ke Singapura. Nah, kalau sampai hal ini terjadi pada kalian, terus bagaimana nasib keluarga kalian? Bagaimana nasib dengan anak kalian? Karena apa teman-teman? Ya seperti itu tadi. Kalau kalian sudah keluar ya, sudah melangkahkan kaki dari pintu rumah, kepengen yang namanya kerja ke luar negeri, tapi jalur yang kalian lalui itu salah, ya wallahu alam. Ya semuanya nanti nggak ada yang tahu teman-teman, namanya nasib, nggak ada yang tahu apakah nasib kalian nantinya akan beruntung atau sebaliknya. Kalau bisa mulai saat ini buat teman-teman semuanya, kalau kepengen kerja ke Singapura ya kalian lewat aja PT yang resmi ya, pelan nggak apa-apa asal selamat, daripada cepat-cepat tapi nanti setelah di tengah-tengah perjalanan kalian mendapatkan masalah forward ya. Nggak ada gunanya kan teman-teman ya. Oke, jadi di sini pikirkan baik-baik bahwasanya
Kalau kepengen kerja ke Singapura, ya lewatlah jalur yang resmi ya, masuk ke PT Mbak ya, karena prosesnya sebenarnya sama. Saya juga dulunya seperti itu, masuk ke PT ya, cari di sana ilmu, cari pembekalan tentang bahasa, tentang tata cara kerja di Singapura. Terus kita mengikuti prosedur yang ada di PT tersebut, kita harus mengikuti semuanya ya, bangun tidur harus ngapain kayak gitu. Dan di situ kita nggak sendiri teman-teman, di situ banyak temannya ya, banyak sekali tim-tim kita, karena di situ akan dibagi menjadi tim ya, untuk kerja bakti lah, untuk masak lah, untuk apa aja itu ada grupnya masing-masing. Jadi di sini kalian nanti kalau sudah masuk ke PT nggak perlu takut, tapi harus hati-hati karena kalau sudah masuk ke PT itu ya kan banyak orang ya teman-teman ya, itu nanti pasti akan ada yang mungkin kehilangan uang, kehilangan barang, atau kehilangan apa aja kayak gitu. Kalian harus hati-hati dalam mengunci loker, oke? Karena ya kita jaga-jaga aja untuk diri kita sendiri. Yang namanya numpang proses di PT itu kan kadang ada yang lama, ada juga yang cepat ya. Bagi yang cepat ya kalian beruntung, bagi yang lama pasti akan nyesek. Karena apa? Keluarga yang ada di rumah, anak yang ada di rumah sudah pasti mengharapkan, sudah pasti menunggu ya kiriman dari uang ibunya kayak gitu kan. Nah untuk itu buat kalian semua yang saat ini sedang ngurus dokumen ya, ataupun kalian saat ini sudah masuk ke PT ya, manfaatkan waktu kalian, jangan sampai kalian di sana buang-buang waktu. Dalam arti ya kalian harus mendekatkan diri selalu sama Allah, apalagi ini di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Kalau bisa puasa, terus di sini kalian juga harus yang namanya tetap ibadah kayak gitu ya. Kalau bisa kalian jalankan sholat malam, insya Allah apapun hajat kalian nanti dipermudahkan sama Allah ya, seperti itu. Dan di sini misalkan buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ada di PT dan kalian itu benar-benar mengeluh, Mbak saya itu di PT sudah 3 bulan lebih tapi kok belum dapat job, pernah sih interview tapi gagal, belum dikonfirmasi sama majikan. Sabar ya Mbak, sabar. Insya Allah kalau mbaknya sabar nanti mbaknya dapat yang terbaik ya. Yang penting jangan sampai lupa berdoa dan terus berdoa ya. Kalian di sini yang saat ini masih ada di PT sabar dulu ya Mbak, karena ini kan masih bulan puasa dan sebentar lagi juga akan mau lebaran kayak gitu kan. Biasanya kan kalau detik-detik bulan puasa kayak gini memang teman-teman ya, yang namanya majikan itu mau ngambil helper ya, itu biasanya setelah hari raya. Tapi ada juga yang saat ini, tapi sedikit kayak gitu ya. Dan biasanya buat majikan yang saat ini masih puasa kayak gini, memang biasanya itu menunggu setelah habis lebaran baru ambil helper kayak gitu. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya saya sarankan ya, misalkan kalian kepengen kerja ke luar negeri, lewatlah jalur yang resmi. Jangan sampai kalian lewat jalur calling visa, apalagi masih baru, masih pemula ya, sangat berbahaya sekali. Kalian belum berpengalaman apa-apa, belum ngerti ya. Jadi di sini kalian jangan asal yang namanya bilang iya Pak, oke Pak, nggak apa-apa. Tapi pikirkan resikonya, pikirkan nasib keluarga kalian ya. Seperti itu teman-teman, karena nggak mudah. Nanti kalau kalian sudah bermasalah, kalian bakalan kena denda teman-teman. Kalian bakalan ditanya, ini siapa yang memproses kamu, ini siapa, kayak gitu. Bakalan diurus sampai ke akar-akarnya. Kalau bisa mah ya itu tadi, lewat jalur yang benar-benar resmi kayak gitu. Nggak ada ruginya kalian di sini semua ya, kerja ke luar negeri lewat jalur yang resmi, nggak ada ruginya teman-teman. Justru di sini kalian harus berpikir mencari keamanan untuk diri kalian sendiri. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya entah tentang soal apapun itu, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa yang terbaik buat kalian semua yang saat ini masih numpang proses di PT dan yang sudah sampai di Singapura. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga kalian semuanya nanti bisa menjadi orang yang sukses, bisa tercapai semua impian-impian kalian. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.